semuanya, perkenalkan aku Salsa. Mari kita bahas mengenai salah satu kasus yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan psikologi perkembangan pada masa kanak-kanak. Kira-kira kasusnya apa ya? Mari kita simak. Nah, dari kasus tadi nih, kira-kira apa ya penyebab utama, dampak, dan juga cara mengatasi supaya anak tidak kecanduan HP? Daripada bingung, kita simak yuk kelanjutannya. Penyebab kecanduan gadget pada anak-anak sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengaruh fisiologis pada otak. Penggunaan gadget merangsang pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan di otak, yang membuat anak merasa senang dan terikat dengan gadget. Yang kedua adalah kendali diri yang lemah. Anak yang belum mampu mengontrol diri rentan terhadap kecanduan gadget karena sulit mengatur waktu penggunaan. Yang selanjutnya ada penyebab eksternal. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua yang sibuk atau kurang mengawasi sering memberikan gadget sebagai alat pengalih perhatian pada anak. Yang kedua, kebiasaan orang tua. Anak meniru perilaku orang tua yang sering menggunakan gadget secara berlebihan sehingga menganggap penggunaan gadget yang lama adalah hal biasa dan diperbolehkan. Yang ketiga, penggunaan gadget sebagai pengganti aktivitas fisik. Gadget sering dipakai untuk menggantikan aktivitas fisik yang melelahkan, sehingga anak lebih banyak duduk dan bermain gadget daripada bergerak aktif di luar ruangan. Lalu, apa saja sih dampak atau pengaruh kecanduan bermain gadget yang mempengaruhi psikologi perkembangan pada masa kanak-kanak? Yang pertama, berpengaruh terhadap aspek perkembangan emosi, di mana anak menjadi mudah marah, emosi tidak stabil, dan memberontak. Yang selanjutnya yaitu pada aspek sosial. Anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung mengisolasi diri, kurang berinteraksi dengan orang lain, dan mengalami penurunan keterampilan komunikasi serta sosial. Yang ketiga yaitu pada aspek kognitif, di mana anak akan mengalami gangguan konsentrasi serta penurunan prestasi. Yang selanjutnya ada aspek pada moral, di mana anak akan menjadi malas, kurang disiplin, meniru perilaku yang buruk. Yang selanjutnya ada aspek psikologis. Mungkin pada aspek psikologis, anak menjadi depresi, cemas, dan merasa tidak punya harga diri. Lalu yang terakhir, pada aspek fisik, yang mana anak akan mengalami gangguan tidur, obesitas, maupun masalah penglihatan. Nah, kira-kira gimana ya cara mengatasinya? Sebelum kita lanjut, mari kita lihat cuplikan satu ini. Cara efektif supaya anak tidak kecanduan. Satu, coba alihkan. Jangan melarang main HP. Tapi kita pura-pura nggak kelihatan dia lagi main HP. Kita alihkan. Yuk kita jalan yuk kita kerjakan ini. Yuk kita bikin makanan. Yuk, artinya apa? Alihkan dari gadget ini dengan anak tidak merasa dialihkan. Padahal kita mengalihkan pada aktivitas lain yang lebih fisik, yang lebih produktif. Itu caranya. Dari cuplikan tadi, bisa kita jabarkan bahwasannya ciptakan aktivitas fisik alternatif yang menarik. Ajak anak untuk melakukan kegiatan seperti bermain di luar rumah, berolahraga, menggambar, membaca buku, memasak, ataupun berkebun. Libatkan anak dalam aktivitas keluarga dan sosial agar mereka tidak merasa bosan dan mencari hiburan dari gadget. Selain itu, kita juga dapat memberikan pujian ataupun hadiah kecil saat anak berhasil mengurangi waktu bermain gadget dan memilih aktivitas lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai salah satu kasus yang berkaitan dengan psikologi perkembangan pada masa kanak-kanak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bye-bye semuanya.